Yo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, cek playlist di channelnya. Di situ akan berurutan dengan rapi ya, session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya yang pernah gue upload. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, pertandingan untuk memperebutkan gelar alkemis top di benua Doki telah dimulai. Dan semua peserta memiliki api surgawinya masing-masing. Penatua Shenlong lalu berkata, "Aku mendengar bahwa teman muda Xiaoyan juga telah menaklukkan Purifying Lotus Demon Flame. Apakah kabar ini benar?" Ucap dari Penatua Shenlong. "Hahaha, aku hanya beruntung seperti penatua," ucap dari Xiaoyan. Lalu cahaya api muncul di bahunya dan Little Yi pun muncul dalam sekejap. Clan Hun telah menargetkan Purifying Lotus Demon Flame selama bertahun-tahun. Tetapi tidak diduga api itu akhirnya mendarat di tanganmu. Tapi itu tidak masalah. Cepat atau lambat api itu akan diambil kembali oleh kami, ucap dari Hun Hunzi. Penatua Shenlong pun berkata, "Teman muda Xiaoyan benar-benar diberkati. Dulu aku juga pernah mencoba untuk menaklukkan Purifying Lotus Demon Flame. Tetapi aku hampir terbunuh di alam Demon Flame," ucap dari Penatua Shenlong. "Jika kalian berempat sudah bersiap, tolong buka kualimu dan perbaiki pilnya sekarang," ucap dari Yaodan di kursi pemimpin. Xiaoyan tersenyum setelah mendengar perintah dan Little Yi di bahunya membuka mulutnya. Kuali api merah muda seukuran ibu jari terbang keluar dan kuali itu membesar. Terlihat banyak naga api berkerumunan di dalam sekitar kuali obat. 3 orang lainnya mundur agak jauh sementara kuali obat Xiaoyan membesar. Mereka memisahkan diri di tempat yang luas dan menjadi 4 area. Tubuh Hun Hunzi muncul di atas kuali api hitam. Setelah itu dia duduk dengan lambaian lengannya, bertonton bahan obat terbang ke segala arah. Saat Hun Hunzi mulai memurnikan pil obat, penatua Wang Hao di kejauhan telah menggunakan Nine Air Wind Flame untuk membentuk kualinya. Sebenarnya pada level seperti mereka bisa melakukannya tanpa kuali obat karena mereka bisa menggunakan api surgawi untuk membentuk kuali obat berkualitas tinggi. Orang yang menciptakan keributan terbesar adalah Penatua Shenlong. Lautan api hijau dengan cepat menyebar. Dia melambaikan lengannya dan banyak benih bahan obat tersebar. Lalu benih itu jatuh ke lautan api itu. Benih yang cepat tumbuh di dalam nyala api yang membara. Penatua Shenlong tersenyum ketika dia melihat bahan obat yang sudah berkembang pesat. Di sini gua kasih penjelasan sedikit. Di atas Shenlong udah berapa chapter namanya tuh Shenlong. Nah, begitu ke bawah, script chapter berikutnya 10 script ke bawah itu menjadi Shenlong. Gua kan pusing, ini Shenlong apa Shenlong? Jadi anggap aja orangnya itu sama ya, namanya tuh Shenlong atau Shenlong ya. Lanjut, Penatua Shenlong tersenyum ketika dia melihat bahan obat yang sudah berkembang sangat pesat. Dia menjentikan jarinya dan riak terbentuk di lautan api. Riak itu dengan cepat menggumpal menjadi tetesan cairan hijau murni. Cairan hijau masuk ke bahan obat. Dalam belasan menit, biji-biji benih obat berubah menjadi berbagai bahan obat yang langka. Spirit Living Flame memang luar biasa, ucap Xiaoyan. Spirit Living Flame ini benar-benar api surgawi yang merupakan impian semua alkemis. Xiaoyan melihat kuali merahnya yang besar. Dan dengan lambaian tangannya bahan obat yang padat terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Jumlah berbagai bahan obat yang sangat banyak membuat para alkemis merasa iri kepada Xiaoyan. Bahu Xiaoyan gemetar setelah memanggil bahan obat ini. Little Yi terbang keluar dan memasuki kuali obat. Kemudian retakan terbentuk di kuali apinya. Kekuatan hisap melonjak dan menelan ribuan bahan obat yang mengambang di langit. Setelah itu nyala api tiba-tiba tumbuh di dalam kuali api.
Dia benar-benar ingin memurnikan begitu banyak bahan obat bersama-sama, ucap dari para tetua sesepuh dari klan Yao. Ribuan bahan obat di langit semuanya ditelan oleh kuali api. Karena memiliki roh api surgawi, kendalinya saat memurnikan pil obat lebih santai daripada yang lainnya. Dengan Little Yi membantu mengendalikan api surgawinya dengan sempurna, memurnikan bahan obat adalah tugas yang sederhana dan biasa-biasa saja baginya. 3 kontestan lainnya juga menyempurnakan banyak bahan obat. Meskipun mereka tidak memiliki roh api surgawi dan tidak bisa mengejar Xiaoyan dalam hal efektivitas penyempurnaan, mereka tetaplah para ahli. Menyempurnakan bahan obat ini berlanjut selama sekitar 1 hari sebelum Xiaoyan akhirnya memimpin untuk membuka matanya. Dia melihat kelompok api padat yang mengambang di sekitar kuali api sebelum dia menghela nafas dalam-dalam dan dengan lembut melambaikan tangannya. Setelah Xiaoyan menyempurnakan bahan obat, Hun Hunzi membuka kedua matanya. Dia melemparkan banyak cairan obat yang telah dia haluskan ke dalam kuali apinya. Setelah itu segel tangannya berubah. Kekuatan dunia mendengarkan perintahku, teriak dari Hun Hunzi. Lalu angin liar tiba-tiba menyapu langit. Energi alami berkumpul di sekitar kuali api dari segala arah. Energi itu dimakan oleh kekuatan hisap yang dipancarkannya. Pelahapan yang mengerikan ini membuat energi membentuk badai energi yang bintik-bintik. Mengumpulkan energi alami untuk memurnikan pil. Metode ini dia sebenarnya berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9, ucap dari Xiaoyan yang melihat situasinya. Penetua Wan Hao pun tak mau kalah. Dia langsung mengubah segel dan berteriak, "Energi alami, kumpulkan!" teriak penetua Wan Hao. Dia juga berencana untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9. Hahaha, aku tidak boleh kalah oleh kalian, ucap dari penetua Shenlong. Karena kalian bertiga dalam suasana hati seperti itu, aku juga akan mengikuti kalian semua, ucap dari Xiaoyan. Mereka berempat semuanya berniat menyempurnakan pil misterius tingkat 9, ucap dari Yao Dan yang melihat pertandingan ini. Adegan penyempurnaan pil yang tidak biasa ini benar-benar sangat langka. Yao sendiri merasa bersemangat karena dia belum pernah mendengar ada orang yang berhasil memperbaiki pil misterius tingkat 9 dalam waktu 100 tahun ini. Energi di langit berkumpul menjadi 4 tornado besar. Satu sisi tornado terhubung ke kuali api, sementara yang lainnya dengan liar menyerap energi alam yang kaya. Energi alam ini terus-menerus dituangkan ke dalam kuali api. Fenomena yang tidak biasa di langit ini berlanjut selama total 3 hari ini. Bahan obat di sekitaran stadion mulai menunjukkan perubahan menjadi kuning layu. Energi mereka telah disedot dengan paksa. Memperbaiki pil misterius tingkat 9 pada dasarnya bisa digambarkan sebagai manusia yang diciptakan oleh objek ilahi. Energi yang dibutuhkan untuk membentuknya sangatlah besar. Semua energi dalam radius 50.000 km dihisap, ucap dari Yao Dan. Energi yang terkandung di udara telah mencapai jumlah yang sangat rendah. Diperlukan setidaknya beberapa bulan agar gunung pengobatan memulihkan kekayaan energinya. Tidak ada energi yang cukup di tempat ini. Penyempurnaan pil telah gagal, ucap dari para sesepuh dari klan Yao. Bentuk embrio dari pil obat dari dalam kuali obat dari 4 sosok di langit hanyalah setengah lengkap. Tetapi energi alam di sekitarnya dalam radius 50.000 km semuanya telah diserap. Tidak ada lagi energi yang cukup untuk mendukung penyempurnaan pil mereka. Mata Xiaoyan dan 3 orang lainnya di langit terbuka pada saat ini. Mereka melihat pil obat embrio yang setengah jadi di dalam kuali obat mereka masing-masing. Mereka tidak bisa terus menarik energi dari sekitarnya yang telah habis. Doki mereka pun tidak akan cukup untuk mengisi lubang besar ini. Sepertinya tidak ada yang akan berhasil kali ini, ucap penetua Wan Hao. Hahaha, aku rasa tidak, ucap dari Hun Hunzi. Segel yang dibentuk oleh Hun Hunzi tiba-tiba berubah. Tangannya dengan kejam membanting kuali api di depannya. 3 kelompok pilar api hitam meletus berubah menjadi 3 lubang hitam berputar gila-gilaan di udara di atas kuali apinya. Kekuatan menyerap yang menakutkan melonjak. Energi besar yang diserap oleh kuali api milik 3 lainnya selama beberapa hari terakhir telah berubah menjadi banyak pilar cahaya yang secara paksa ditelan oleh lubang hitam ini.
Hun Hunzi, beraninya kamu, ucap dari Patua Senong. Dan penetua Wan Hao berteriak dengan marah. Living Spirit Flame dan Nine Air Wind Flame segera menyapu dan bertabrakan dengan lubang hitam itu. Tetapi serangan tiba-tiba ini menyebabkan lubang hitam berputar dengan kecepatan yang meningkat. Kekuatan melahap misterius dan menelan kedua api surgawi mereka. Hahaha, kalian berdua sebenarnya ingin menghentikan Nihility Devouring Flame milikku dengan jenis api surgawi rendahan yang kalian miliki. Hahaha, kalian pasti sedang bermimpi ya, ucap dari Hun Hunzi. Mata Hun Hunzi buru-buru beralih ke lubang hitam di atas kuali api Xiaoyan. Dia melihat cahaya api keluar dari kuali api itu. Setelah itu cahaya api itu berubah menjadi bayi api. Bayi api itu melambaikan tangan kecilnya dan api merah muda melonjak lalu melilit lubang hitamnya. Kekuatan melahap lubang hitam terkikis oleh kekuatan pemurnian misterius yang bertemu dengan api merah muda. Nihility Devouring Flame memiliki kekuatan melahap, sementara Purifying Lotus Demon Flame memiliki kekuatan pemurnian. Meskipun sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat, Purifying Lotus Demon Flame di tangan Xiaoyan tidak hanya memiliki roh api surgawi, itu juga merupakan api esensi sejati. Di sisi lain Hun Hunzi hanya mengendalikan api benih. Itu mungkin bukan api benih biasa, tetapi jelas bahwa itu tidak bisa bersaing dengan Purifying Lotus Demon Flame yang telah diperkuat oleh Little Yi. Hun Hunzi, terima kasih atas hadiahmu. Aku akan menerima energi dalam api surgawi ini, ucap dari Xiaoyan. Dia memurnikan api hitam itu menjadi energi murni dan menuangkannya ke dalam kuali api. Cahaya melonjak di dalam kuali api dan pil obat embrio menjadi lebih padat. Bocah sialan. Kamu tidak akan bisa tetap senang berlama-lama, ucap dari Hun Hunzi. Segel yang dibentuk oleh Hun Hunzi berubah dan lubang hitam yang memakan energi dari kuali Patua Senong dan penetua Wan Hao tiba-tiba mulai melahap lebih banyak lagi. Dengan meningkatnya jumlah energi yang mengalir, pil obat embrio milik Hun Hunzi pun menjadi lebih cerah. Namun saat kegembiraan Hun Hunzi muncul, nyala api merah muda tiba-tiba mengalir. Dan nyala api itu berubah menjadi bayi api yang berdiri di atas kuali apinya. Bayi itu meringkuk mulutnya dengan jijik. Setelah itu dia membanting telapak tangannya ke penutup kuali dan kemudian mengambil pil embrio yang ada di depan Hun Hunzi. Xiaoyan, sepertinya kamu mencari mati, teriak dari Hun Hunzi. Perubahan situasi itu sangat lucu. Little Yi tiba-tiba menyerbu ke arah dalam kuali Hun Hunzi dan mengambil pil obat embrio yang belum terbentuk. Ini tidak hanya menyebabkan Hun Hunzi menjadi marah, Xiaoyan pun bahkan tercengang. Sebenarnya masalah ini tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Little Yi mengambilnya atas inisiatifnya sendiri. Bocah kecil ini sungguh di luar dugaan. Ucap dari Yalau. Xiaoyan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini, ucap dari Hun Hunzi. Setelah teriakan kemarahan Hun Hunzi terdengar, nyala api hitam tiba-tiba keluar dari kuali obat, menyerbu ke segala arah dan berubah menjadi naga api hitam yang bergegas menuju Xiaoyan. Hun Hunzi, karena kamu menyukai energi, aku akan memberikannya kepadamu, teriak dari Patua Senong. Lalu lautan api hijau tiba-tiba menyapu di bawah setelah naga api hitam bergegas ke depan. Pohon besar yang sangat banyak mulai tumbuh seketika. Setelah itu mereka muncul seperti tanaman merambat saat mereka menjerat naga api hitam. Patua Senong, kamu benar-benar berani menantangku ya, ucap dari Hun Hunzi. Serangan mendadak ini tidak membahayakan naga api hitam, tetapi itu berhasil menghalanginya. Aku ini sudah hidup begitu lama. Aku tidak pernah takut pada siapapun. Jika aku memiliki kemampuan yang besar, aku pasti akan melenyapkan pengkhianat seperti kamu yang telah mengkhianati gurumu sendiri. Kamu sudah mempermalukan semua alkemis, ucap dari Patua Senong. Apakah kamu sudah muak hidup? Orang tua, kamu berani memprovokasiku, ucap dari Hun Hunzi. Dia mengepalkan tangannya yang besar dan naga api hitam meraung ke langit. Kekuatan melahap meletus saat menelan lautan api hijau ke dalam tubuhnya. Tornado hitam pucat dengan kejam diayunkan ke tubuh Hun Hunzi. Tepat saat dia akan menelan lautan api,
Nyala api meledak dan benar-benar membuat naga api hitam itu terbang. Wan Hao, apakah klan Yao juga mencoba menjadi musuh dengan klan Hun? Ucap dari Hun Hunzi. Kompetisi tidak ada hubungannya dengan klan. Masa iya hanya kamu saja yang boleh menyerangku dan aku tidak boleh melakukan hal yang sama kepadamu? Sungguh itu hanyalah lelucon, ucap dari penetua Wan Hao. Baiklah jika kalian pikir kalian bisa menghalangiku dengan kekuatan kalian berdua, ucap dari Hun Hunzi. Naga api hitam besar bergegas maju setelah suara itu terdengar. Naga api itu dengan kuat melilit tornado yang telah dibuat oleh Nine Air Wind Flame. Kedua makhluk besar itu dengan liar bergejolak di langit. Hujan panas yang terbuat dari api turun dari langit. Untungnya dengan campuran tangan sesepuh dari klan Yao, gunung obat tidak hancur oleh hujan yang terbuat dari api ini. Xiaoyan menyaksikan 3 api surgawi yang agung terlibat dalam pertempuran kacau dari jarak yang cukup jauh. Dia sedikit terkejut saat mengetahui bahwa Patua Shenlong dan penetua Wan Hao akan turun tangan membantunya. Tampaknya memang tidak mudah menghadapi Hun Hunzi. Waktunya tidak banyak. Aku harus terlebih dahulu mengekstrak energi dari pil embrio ini, ucap dari Xiaoyan. Setelah itu dia mengembalikan fokusnya ke pil embrio tersebut. Energi yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil misterius tingkat 9 terlalu besar. Tetapi jika dia menambahkan pil embrio Hun Hunzi, dia akan mendapatkan peluang sukses yang lebih tinggi. Merebut energi dari pil embrio orang lain adalah tindakan yang tidak bisa dilakukan oleh alkemis biasa karena kedua jenis pil obat itu berbeda. Penyempurnaan pil akan berakhir dengan kegagalan jika mereka dicampurkan secara acak. Namun Xiaoyan tidak mengkhawatirkan tentang itu. Dengan kemampuan pemurnian Purifying Lotus Demon Flame, apapun yang masuk ke tubuh Little Yi akan diubah menjadi energi paling murni. Little Yi yang memiliki hubungan mental dengan Xiaoyan tanpa harus berkata apa-apa, dia sudah mengerti apa yang diinginkan oleh Xiaoyan. Little Yi melebarkan mulutnya dan melahap pil embrio, energi yang besar di dalam tubuhnya, lalu dia berubah menjadi bayi raksasa yang melayang di langit. Setelah tubuh Little Yi membesar, kelompok cahaya di dalam tubuhnya menjadi cerah. Kelompok cahaya itu kemudian berubah menjadi pilar cahaya besar yang ditembakkan ke arah dalam kuali api. Energi menakutkan yang terkandung di dalam pilar cahaya begitu besar dan kuat. Pil embrio itu telah selesai disempurnakan. Hun Hunzi yang memiliki hubungan dengan pil embrio miliknya langsung merasakan sesuatu. Hun Hunzi lalu masuk ke dalam naga api hitam. Saat tubuhnya masuk, kekuatan naga api hitam langsung melonjak. Ekor naga diayunkan, meledakkan lautan api hijau dan tornado api hitam. Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan cahaya hitam menyala dan muncul di sampingnya. Xiaoyan memunculkan Raja Utara. Tubuh Raja Utara tampak seperti bola meriam saat bertabrakan dengan naga api hitam. Pertempuran yang luar biasa sengit lalu meletus. Gugusan cahaya di dalam tubuh Little Yi perlahan meredup setelah Xiaoyan memanggil Raja Utara untuk melawan Hun Hunzi. Akhirnya gugusan cahaya itu menghilang. Energi di dalam tubuhnya telah dimurnikan dan telah dituangkan ke dalam kuali api Xiaoyan. Ini masih belum cukup, ucap dari Xiaoyan. Meskipun energi di dalam kuali api telah menjadi kental seperti cairan setelah melahap pil embrio Hun Hunzi, tetapi itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda pembentukan. Xiaoyan, sifat obat dari pil embrioku tergantung oleh Hun Hunzi. Hari ini aku akan memberi kamu berkah. Apakah kamu bisa memperbaiki pil misterius tingkat 9 yang telah aku cari sepanjang hidupku? Itu akan tergantung pada keberuntunganmu, ucap dari Patua Shenlong. Lalu dia melambaikan tangannya dan sekelompok cahaya terbang keluar dari kuali obatnya. Akhirnya cahaya itu menembak ke arah Little Yi. Terima kasih penetua Shenlong, ucap dari Xiaoyan. Oh, aku belum pernah melihat pil misterius tingkat 9 dilahirkan selama ratusan tahun. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang bersejarah untukku, ucap dari penetua Wan Hao. Akhirnya penetua Wan Hao pun menunjukkan dukungannya kepada Xiaoyan dengan melemparkan pil obat embrio ke dalam kuali obatnya Xiaoyan. Terima kasih banyak penetua Wan Hao, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya. Mereka berdua telah membantu.
Setelah itu, dia melemparkan 2 pil obat embrio ke dalam tubuh Little G. Mereka segera berubah menjadi 2 pilar cahaya besar dan perkasa yang melesat ke kuali obatnya. Setelah energi itu mengalir masuk, energi cairan yang melonjak di dalam kuali api dengan cepat meleleh. Cahaya redup perlahan muncul di tengah kuali sebelum mengisi dengan energi cair. Awan gelap mulai menutupi langit yang cerah saat titik cahaya kecil ini muncul. Petir hitam yang membawa kekuatan penghancur dengan cepat melintasi awan. Xiaoyan mengangkat kepalanya. Matanya sangat panas saat dia melihat kilatan hitam yang menutupi langit. Lengannya tiba-tiba bergetar dan penutup kuali api secara otomatis terbalik. Gelombang aroma obat dengan cepat menyebar. Pada akhirnya petir itu membentuk bagian bola-bola kecil dengan kilauan berbeda yang turun dari langit. Seolah-olah hujan pil sedang terjadi. Yao Dan di kursi pemimpin menghirup udara dalam-dalam saat dia menyaksikan adegan ini. Suaranya sedikit bergetar saat dia bergumam pelan. Hujan pil turun, pil misterius sepertinya akan muncul, ucap dari Yao Dan. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil menciptakan pil misterius tingkat 9 dengan bantuan para tetua? Lalu bagi kalian yang suka akan konten gua bawain alur BTTH ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke grup atau WA atau segala macam. Terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Andai kalian tahu setiap harinya gua ngupload 3 video itu ngedabingnya, ya ampun, gua sampai nggak ada waktu buat makan. Makan aja gua disuapin sama Ratu Medusa sambil ngedit. Kadang sambil ngedit, sambil ngupload, sambil ya begitulah. Mandi aja kadang waktunya kurang bro. Jadi ya gua bakalan terus lakuin yang terbaik buat kalian dan kru. Dan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu.